apapun yang dinisbatkan, yang diarahkan kepada Nabi Muhammad maka menjadi mulia. Nabi Muhammad lahir di bulan Rabiul Awal. Bulan Rabiul Awal menjadi mulia. Nabi Muhammad lahir di kota Mekah, maka Mekah menjadi mulia. Nabi Muhammad hijrah di mana? Di Madinah, maka Madinah menjadi mulia. Nabi Muhammad diturunkan kepadanya Al-Quran, maka Al-Quran menjadi mulia. Nabi Muhammad bersahabat kepada malaikat Jibril, maka malaikat Jibril menjadi mulia. Kemudian Nabi Muhammad apapun yang dinisbatkan kepada Nabi maka semuanya menjadi mulia. Imam Al-Busiri dia pernah mengatakan di afdhalir rusula kunna akramal umami, dengan berkat Nabi yang mulia maka kita menjadi umat yang sangat mulia. Bersyukur karena kita menjadi umat Nabi, maka kita menjadi umat yang sangat mulia dibandingkan dengan umat-umat terdahulu. Umat terdahulu hidupnya sangat susah, syariatnya sangat ribet. Kalau terdapat yang namanya najis nggak boleh disucikan. Terdapat yang namanya najis di baju kita misalnya, itu nggak bisa disuci, langsung disobek. Masya Allah, sehingga orang terdahulu itu di bajunya banyak sekali tambal-tambalan jahitan. Kenapa? Karena ya nggak bisa disucikan. Tapi beruntungnya kita di umatnya Nabi Muhammad, maka kita menjadi sangat mudah. Kalau kita terdapat najis bisa disucikan. Tapi umat terdahulu kalau ingin bertobat itu wajib bunuh diri, wajib bunuh diri, dan juga bunuh dirinya di Mekah, nggak bisa di mana lain. Kalau misalnya kita bermaksiat di sini, maka kita harus Mekah dulu baru tobat. Nah, tapi kita sebagai umatnya Nabi, dimanapun kita bermaksiat, dimanapun kita bertobat, di situ dibolehkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena umatnya Nabi Abdurrahman Rasulullah pun Abdurrahman umami, dengan kemuliaannya Nabi maka kita menjadi umat yang sangat mulia. Oleh karena itu kita nggak boleh namanya mengeluh. Beliau pernah mengatakan, man wadaba ala qiraati hadzal ratib domintu lahu bimauti ala husnil khatimah. Kata Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad, barang siapa yang sering merutinkan membaca Ratibul Haddad, maka saya yang menjamin bahwa dia akan mati dalam keadaan husnul khatimah. Bahwa kita tadi hampir setiap minggu membaca Ratibul Haddad. Kalau bisa setiap hari. Itu namanya membaca Ratibul Haddad. Kemarin ada haulnya Al-Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad yang diselenggarakan di Malaysia. Itu haulnya Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Kemudian yang sekarang adalah kembali lagi itu kajian kitab Arba'in An-Nawawi. Kemarin masih ingat nggak Bu? Kemarin itu ngaji tentang hadis yang ke-15, yaitu tentang sikap atau adab seorang muslim, yaitu terhadap lisannya, menjaga lisan, kemudian terhadap tetangganya, kemudian terhadap tamunya, itu bagaimana. Kemarin sudah dijawab dengan dijelaskan dengan sejelas-jelasnya. Dan yang sekarang adalah an-nahyu 'anil ghadab. Yang ke-16 adalah pembelajaran tentang mencegah dari yang namanya sifat marah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna rajulan qala lin Nabi sallallahu alaihi wasallam awsini qala la taghdab faraddada miraran qala la taghdab, rahul Bukhari. Hadis ini diriwayatkan oleh diriwayatkan oleh sahabat Nabi yang bernama Abu Hurairah. Siapa Abu Hurairah? Abu Hurairah itu nama aslinya adalah Abdus Syams. Kemudian beliau itu masuk Islam 3 tahun sebelum Nabi wafat. Cuman belajar 3 tahun, tapi menjadi perawi terbanyak hadis. Sekitar 5.600 hadis yang telah beliau riwayatkan. Jauh dibalap semua itu sahabat. Dari mulai Abdullah bin Umar yang masuk Islamnya dari awal-awal. Abdullah bin Umar itu masuk Islamnya ketika umur 13 tahun. Kemudian siapa lagi? Anas bin Malik dibalap juga. Kemudian siapa lagi? Sayyidah Aisyah. Kemudian Jabir bin Abdullah, dan seluruh sahabat Nabi dibalap oleh orang yang baru masuk Islam. Ini orang-orang kafir sengaja memberikan bahwa nggak mungkin ini hadis sahih. Mana mungkin dia cuma belajar 3 tahun tapi bisa meriwayatkan ribuan hadis. Ini sangat mustahil. Sampai Al-Imam Abu Hurairah itu meriwayatkan hadis sampai kurang lebih 5.300 hadis. Nah,
Di sini juga diterangkan bahwasanya di sini dikatakan bahwasanya sesungguhnya apa-apa yang telah Allah turunkan dari ayatnya dan juga dari hadis-hadisnya oleh utusannya, yaitu siapa? Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli alaihi. Ladikro. Untuk apa? Sebagai peringatan. Peringatan ini ditunjukkan untuk siapa sih? Untuk orang-orang yang mempunyai hati, untuk orang-orang yang mempunyai pendengaran, dan untuk orang-orang yang mempunyai apa? Yang mempunyai akal. Nah, jadi kalau misalkan sumpah kita diberi hati, kita diberi akal, kita diberi pendengaran, untuk apa? Untuk melaksanakan tugas-tugas yang Allah berikan, untuk yang namanya mengimani surat-surat Al-Quran, untuk mengimani hadis-hadis yang dikeluarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli alaihi. Jadi kalau misalnya kita tidak menggunakan ayat-ayat tersebut, tidak menggunakan hadis-hadis tersebut untuk ladikro, untuk peringatan kita, Kalau entah nanti masuk surganya yang paling rendah atau gimana, ya udah terserah nanti. Yang penting cita-citanya masuk surga yang paling tinggi. Nah itu kalau misalnya pengen masuk surga yang rendah itu gampang. Nah di samping yang tadi 3 tadi, bukan cuma 3 doang, tapi watarkul ma'asi, dia juga harus menghindari namanya maksiat. Walaupun dia sholat tapi tetap menggibah, ya maksiat sama aja, tetap masuk neraka. Kemudian kita langsung aja pengajian yang pembahasan yang hadis ke-15 tentang adabnya seorang Islam, seorang muslim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut wa man kana yu'min billahi wal yawmil akhir falyukrim jarah wa man kana yu'min billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifah. Rawahu Bukhari wa Muslim. Jadi di hadis Nabi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bu'adat sungguh keterlaluan. Bu'adat sungguh keterlaluan daripada rahmat Allah, jauh banget dari rahmat Allah. Idza dzukira ismuhun Nabi sallallahu alaihi wasallam falam yusalli alaihi. Apabila dia dengar dan disebutkan asmanya Nabi Muhammad tapi dia gak nyebut sholawat, lidahnya susah banget ngucapin sholawat. Lidahnya susah, lisannya susah ngucapin sholawat. Apa jangan-jangan ini orang-orang yang kayak gini itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Man nasiya an sholati alaihi, barang siapa yang lupa dengan sholawat kepadaku maka dia faqad akhta'a tariqal jannah, maka dia lupa jalan masuk dalam surga. Kalau dia enggak bisa sholawat kepadaku kata Nabi, maka dia lupa jalannya masuk surga. Ibarat kalau misalnya kita udah di jalan tol, lewatan, waduh kelewatan ini. Nah itu surga kelewatan ini, karena dia mengenal nama Nabi tapi dia enggak mau bersolawat. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli alaihi. Kalau misalnya disebut nama Nabi itu bersolawat. Karena itu adabnya seorang muslim. Beda antara muslim kita sama muslim yang lain. Itu kalau misalnya guru-guru salaf itu biasa mengatakan bahwa orang kalau udah nyebut nama Nabi aja udah susah, gimana pengen dia pengen masuk surga. Karena yang masukin surga dia itu Nabi. Kalau misalnya dia udah susah aja nyebutin sholawat, ya udah, maka dia susah untuk masuk dalam surga. Kemudian anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kana yu'min billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan juga hari kiamat, maka hendaknya mengatakan yang baik atau tidak bisa diam. Pilihannya hanya dua. Mengatakan yang baik atau tidak bisa di sini menggunakan kalimat man. Apa itu man? Man kalau di ilmu nahwu itu isim mausul. Isim mausul yang dulu ala almiyah. Isim mausul yang menunjukkan kepada keumuman. Jadi mau dia perempuan, mau dia laki-laki, mau dia orang tua, mau dia orang anak muda, kalau selama dia masih dalam dirinya ada keimanan, maka dia hukumnya berlaku di sini. Maka hukumnya baik. Kedua adalah ida macam ada tingkat amalu. Salah. Apa namanya? Al-ilmu yantafa'u bihi wa shadaqatin jariyah. Kemudian yang kedua adalah sedekah jariyah. Apa itu sedekah jariyah? Sedekah jariyah adalah sedekah. Sedekah adalah innama kullu ma'ruf sedekah. Sesungguhnya seluruh kebaikan itu disebut sedekah. Kita misalnya apa namanya? Pengen ngebahagiain orang, maka itu adalah disebut sedekah. Sholat disebut sedekah. Ya, semoga ibu-ibu ini semuanya sehat selalu. Amin. Umurnya diberikan
mudah-mudahan untuk menjalankan urusannya. Amin amin ya rabbal alamin. Ya, tanpa panjang lebar lagi langsung saja karena kita melanjutkan ke istiqomahan kita saja ya. Tadi baru saja disinggung oleh oleh Abah bahwasanya keistiqomahan itu bisa membuat kita menjadi lebih baik daripada diri kita sebelumnya. Nah, jadi begini ya ibu-ibu, sedikit menyinggung saja bahwasanya ada beberapa hal yang tidak bisa dipikirkan dengan akal telanjang gitu saja. Yaitu ada beberapa hal, salah satunya apa? Istiqomah, sodako, terus membaca Al-Quran dan lain-lainnya. Nah di sini ada tentang menuju tentang masalah istiqomah. Keistiqomahan itu apabila kita jalani terus menerus. Jangan enggak. Habib Halif, Umar, Panjalo lah pokoknya. Prabu Adipati. Ayo, Prabu Adipati siapa? Siapa ya? Siapa? Pokoknya Kalau Panjalo nama aslinya beliau itu Syekh Ali bin Muhammad bin Umar. Beliau itu juriyah juga. Cuma kalau misalkan dipanggil tentang masalah kerajaan itu adalah Prabu Adipati Haringan Kencana. Nah itu kalau misalkan nama Indonesianya ya. Tapi beliau itu termasuk salah satu juriyah juga yang telah berdakwah di tempat Ciamis tersebut ya. Yang dimana makamnya itu kita harus nyebrang dari satu pulau ke pulau lainnya yang banyak kelawarnya, kalong itu. Banyak kalong itu. Nah alhamdulillah kita diberikan kesehatan ya, diberikan umur yang panjang, dan kita ini mungkin minggu depan saya nggak di sini, maksudnya jadi mungkin penutupan dari saya ini mah ya. Kalau minggu depan ada nggak tahu. Kali lagi katanya. Iya sekali lagi, tapi bukan saya, soalnya saya ntar besok berhalangan besok minggu depan. Nah mudah-mudahan nanti setelah Ramadan kita masih diberikan umur yang panjang. Amin. Yang tentunya diberikan kesehatan. Ya. Kalau misalkan kita hidup tapi kagak sehat, percuma juga ya, ngapain juga ya. Iya. Semoga diberikan kesehatan dan umur yang panjang, dan juga salah satunya apa? Kita ini diberikan umur yang panjang, juga diberikan yang namanya amal yang panjang. Jadi jangan cuma umur yang panjang doang, tapi kelakuan kayak binatang. Ya. Kelakuan itu kayak harus seperti manusia ya. Kan kemarin udah dijelasin bahwasanya manusia itu adalah makhluk yang paling sempurna. Karena kenapa? Karena manusia yang indahu aklin wa indahu nafsin. Jadi kalau misalkan manusia itu mempunyai yang namanya akal dan juga mempunyai yang namanya nafsu. Sedangkan malaikat indahu aklin wala bighairi nafsin. Dia itu punya akal tapi nggak punya nafsu. Itu malaikat. Dan kalau hewan apa? Indahu nafsin wala bighairi aklin. Dia itu punya nafsu tapi nggak punya akal. Jadi kalau misalkan kita ini bisa yang namanya mengendalikan nafsu kita dan juga akal kita, maka kita bisa lebih mulia daripada malaikat. Tapi sebaliknya, kalau akal kita biadab, kalau misalkan nafsu kita nggak bisa kita kontrol, maka kita itu lebih buruk daripada hewan. Seperti itu ya kan? Dan ini kita ini sudah dekat yang namanya menuju ke bulan suci, bulan Ramadan. Yang dimana bulan Ramadan itu adalah Syahrul Furqan. Wasyahrul Furqan. Kehidupan yang tidak normal itu kayak kita terdapat masalah atau mempunyai hutang piutang atau banyak masalah lah, itu tidak normal. Ya, kalau misalkan normal yang tidak normal secara global itu pandemi corona. Nah ditambah tidak normal ini ada dua jadinya. Yang kena coronanya iya, kena masalah juga iya. Nah makanya sekarang kita ini adalah tempatnya menuju untuk kehidupan yang baru. Mudah-mudahan setelah pulang dari sini kita sama-sama bisa bermanfaat ilmunya, bisa mengubah kehidupan kita menjadi lebih baik. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, berarti sudah sekitar 2 bulanan atau berapa bulan? 2 bulan. 3 bulan lebih ya? 2 bulan. 2 bulan lebih kita tidak menjalankan keistiqomahan kita ini, pengajian ini. Itu 2 bulannya ketika pengajian. Tapi kalau sama sayanya
Empat hadis itu banyak pahala dan juga banyak kenikmatan daripada Allah Subhanahu Wa ta'ala. Nah, apa itu majelis apa itu yang namanya taman surga adalah majelis zikir wa ta'lim. Namanya adalah majelis zikir dan Ta'lim. Alhamdulillah, dari sekian banyaknya manusia, dari sekian jutaan manusia yang diberi kesempatan buat ngadirin taman surga adalah kita. Masya Allah. Dari sekian juta manusia yang Allah ciptakan, yang diberi kesempatan kita. Orang lain disibukkan dengan perkara lain. Orang lain ada sibuk dengan dagangnya, orang lain ada yang sibuk dengan apalah sebagainya, yang sehingga dia membuat dirinya lalai terhadap Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada sebagian orang yang masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menghadiri namanya taman-taman daripada taman surga. Masya Allah. Mudah-mudahan kita digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi ahli surga. Amin ya rabbal alamin. Dan alhamdulillah segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah Duit, senangnya pergi ke mall, pergi ke pasar. Ketika sakit, diam di rumah, gak bisa ngapa-ngapain. Akhirnya apa? Ya Allah, kok penyakitnya kok sangat memberatkan sekali ya Allah. Saya gak bisa jalan ya Allah, kaki saya sakit ya Allah. Akhirnya apa? Dia teringat dengan kesehatannya yang sebelum-sebelumnya dan akhirnya bersyukur pada Allah. Dan ketika dia bersabar dengan nikmat atau sakit yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Dapat dari bersyukurnya nikmat yang sebelumnya, dapat bersabarnya daripada penyakit yang telah dideritanya. Subhanallah. Nah, yang kedua adalah Al-Faruq. Al-Faruq itu artinya maksudnya adalah apa? Kesempatan. Kan ada lagunya kan ya? Ingat 5 perkara Sebelum 5 perkara, sebelum sakit, muda sebelum tua, kaya sebelum miskin, lapang sebelum sempit, hidup sebelum mati. Ngelihat ceramah engkau, wah masya Allah. Kemudian Syekh Abdul Qadir Jalani memberikan podium, memberikan ceramah kepada anaknya. Coba kamu ceramah, bagaimana? Wah, ada ceramah dengan dalilnya banyak, dengan Qurannya, hadisnya, diberikan syairnya, wah mantap sekali semuanya. Tapi semua jamaahnya terdiam. Syekh Abdul Qadir Jalani cukup ceramahnya gampang. Sini saya ajarin ceramah. Kamu ini ceramah nggak benar, ini saya ajarin ceramah. Kata Syekh Abdul Qadir Jalani, beliau mengajarkan, saya ajarkan ceramah. Dulu ada seseorang ibu yang memberikan memberikan makanan kepada anaknya, kemudian dicolong sama ikan. Udah ceramahnya gitu doang. Ada ibu memberikan ikan kepada anaknya, kemudian dicolong sama kucing. Kemudian nangis semua, jamaah nangis. Kok bisa kayak gitu? Ceramahnya cuma singkat begitu tapi semuanya nangis. Ada seorang ibu memberikan lauk kepada anaknya, kemudian diambil sama kucing. Masya Allah, sampai nangis semua. Ditanyain, jamaah, kok kamu bisa nangis? Padahal ceramahnya cuma singkat, ceramahnya cuma kayak gitu doang. Kok bisa sampai paham? Sementara saya tadi ceramah begini-begini nggak ada yang paham. Akhirnya kata jamaah, iya, abah kamu itu kalau ngasih ceramah itu sangat menyentuh. Sampai hati saya itu sampai membuat hati saya itu sedih, sampai nangis. Iya benar. Orang itu kalau misalnya udah beribadah itu sangat filosofi. Jadi ceramah itu sangat filosofi. Jadi ada seorang ibu memberikan lauk kepada anaknya, kemudian dicolong sama kucing. Itu memberikan filosofi bahwa orang yang sudah capek-capek ibadah kemudian mati dalam keadaan suul khotimah maka masuk neraka. Saya nangis sampai segitunya. Kemudian ditanya lagi, pemuda, kok kamu sampai begitu, sampai nangis? Iya, saya menangis, gimana enggak? Ceramah abah kamu itu sangat menyentuh. Itu kalau digambarkan bahwa ada seseorang yang capek-capek beribadah, tapi ibadahnya dihabiskan dengan ghibah, maka matinya masuk dalam neraka. Oleh karena itu saya sangat nangis. Itulah orang ulama. Jadi kalau ulama, kalau udah sekalinya ceramah, udah langsung semua orang-orang langsung paham. Itulah ulama-ulama terdahulu, nggak kayak ulama-ulama sekarang.
Kalau misalnya ceramah sampai berjam-jam, sampai berhari-hari, tapi nggak paham, nggak kayak ulama dahulu. Tidak lain daripada dengan amal yang buruk. Apa itu amal yang buruk? Salah satunya adalah min tarkil wajibat wa irtikabul muharramat. Yang namanya amalul sayyi'at itu adalah yang namanya meninggalkan daripada kewajiban-kewajiban yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Meninggalkan kewajiban ini termasuknya kayak larangan dan perintahnya. Contoh, ada Allah memerintahkan kita untuk sholat. Nah, memerintahkan untuk sholat, kita tinggalkan sholat ini. Itu termasuk adalah perbuatan-perbuatan yang jelek, yang menyebabkan di dalam hati kita sebuah noda. Noda itu noda apa? Noda kemunafikan. Kayak contoh, misalkan ada namanya perkara wajib tentang masalah puasa. Kita tinggalin puasa itu secara sengaja, secara sadar dan tanpa adanya udzur. Itu termasuk menimbulkan di dalam hati kita, yang itu apa? Hati kemunafikan. Wa irtikabul muharramat. Nah, ini dia irtikabul muharramat, menjalankan perkara-perkara yang haram. Itu perkara haram itu kadang kita nggak sadar. Ya. Contohnya apa? Ini perkara haram yang kita nggak sadar nih ya, perkara haram yang kita nggak sadar. Kita datang dari rumah, ini kita buat ngibahin si A, contohnya buat ngomongin si A, buat namanya kalau apa? Ngibah tuh bahasa Indonesia. Gosip. Gosip kan orang ibu-ibu. Kita jalan dari rumah beberapa meter, langkah dari awal kita namanya ini melangkah, itu udah dihitung dosanya karena niatnya itu. Nah, itulah yang kadang kita nggak sadar kan, meskipun kejadiannya ketika kita udah di sini kita itu nggak jadi gibah, tapi karena udah ada niat, langkah kaki kita itu udah dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala bahwasanya itu adalah perkara-perkara yang jelek, dan itu juga dapat menimbulkan sebuah noda di dalam hati kita, noda-noda kemunafikan. Bukan noda hitam seperti orang kafir. Ini ada dari beberapa nikmat itu, ada 2 nikmat yang bisa melalaikan kita di antara para manusia, di antara para umat Nabi Muhammad. Apa 2 nikmat itu? Yang pertama, as-sihah, adalah satu sehat. Nah, nikmat sehat ini nggak bakal kita bisa mensyukurinya kecuali kalau kita udah kena penyakit. Betul apa betul? Betul. Sekarang kita bisa makan nasi sama ayam. Entar nih 10 tahun kemudian atau beberapa tahun kemudian, ketika gigi kita udah nggak mampu lagi, makan ayam itu sudah menjadi hal luar biasa bagi kita, ya kan? Entar kalau misalkan gigi kita udah yang namanya udah menua, gigi kita udah mulai ompong, udah mulai tumbang satu demi satu. Bahkan Imam Syafi'i ketika waktu kecil umurnya 6 tahun, 10 tahun, 6 tahun, beliau belajar dengan Imam Malik membawa kitab Al-Muwatta karangan Imam Al-Maliki. Ketika itu beliau ini masih kecil 6 tahun, 10 tahun. Menghafal belajar dengan Imam Maliki, tapi beliau ini termasuk orang yang fakir, orang yang miskin, tidak punya alat tulis. Nah, tiba-tiba Imam Al-Maliki ini melihatin dari belakang itu Imam Syafi'i masih kecil lagi nulis di tangannya. Nulis tangannya menggunakan ludah, air liurnya digunakan. Menulis. Saking bingungnya Imam Maliki ini bertanya, "Ya gulam, ya waladi ta'al, kesini. Apa maksud kamu? Kenapa kamu ini kayak orang-orang yang menulis, padahal kamu itu, saya pikir kamu nggak menulis. Apa kamu memperhatikan saya, ceramah saya tadi, perhatikan?" "Iya, saya perhatikan." Kata Imam Syafi'i, "Kalau misalnya engkau izinkan saya untuk mengulangi, saya akan ulangi dari pertama engkau berbicara sampai detik ini." Diulang yang beliau, sama Imam Syafi'i. Padahal nulisnya di tangan. Nulisnya di tangan, pakai air ludah, tulis tangan. Bismillahirrahmanirrahim. Diulangi dari pertama kali Imam Maliki mengucap sampai detik terakhir,
Diulangi. Saking hebatnya Imam Syafi'i. Mungkin kita ini belum seperti Imam Syafi'i, setidaknya mendengarkan ataupun mencatat semua faidah. Nah, alhamdulillah, salawat dan salam kita panjatkan kepada Rasulullah SAW setelah mana membawa kita dari zamannya beliau sampai zaman sekarang yang Islamiyah. Alhamdulillah, setelah tadi kita laksanakan pembacaan roti, pembacaan maulid, semuanya dilakukan hanya untuk takarrum wa tasyarruf Nabi Muhammad sallallahu alaihi Wassalam. Yang menghafalkan 40 hadis, kalau nggak bisa menghafalkan bagaimana Ustaz? Ya udah, praktekin 40 hadis. Ini 40 hadis. Ibu beli perhiasan misalnya berapa juta? Itu perhiasan berjuta-juta dibeli. Tapi kitab yang cuma 50.000 nggak dibeli. Kitab yang 50.000 yang bekal kita sampai di akhirat, bahkan beli aja nggak mampu, apalagi bisa baca. Nah, kita mudah-mudahan gak digorengin orang-orang kayak gini, sehingga ada orang-orang yang dia diberikan umur yang panjang tapi dia digunakan dengan sebaik-baiknya. Karena itu ya udah terlanjur. Nah, kata Nabi tadi, man hafidhu arba'ina hadisan, barang siapa yang menghafal atau mempraktekkan 40 hadis yang diberikan, yang dilakukan oleh umatmu, maka dia akan dikatakan nanti di hari kiamat bahwa dia akan masuk ke dalam surga dimanapun pintu yang dia suka. Jadi kalau misalnya kita pengen firdaus, bisa. Kalau misalnya kita pengen masuk surga yang levelnya biasa, bisa. Asalkan 40 hadis. Nah, ini permasalahannya satu hadis aja enggak. Kalau satu hadis saja, ini namanya hadis yang VVIP. Hadis yang VVIP, surga yang VVIP. Jadi kalau misalnya kita pengen surga yang simple, Yuk kaji, kamu nengok. tapi amalnya enggak banyak-banyak. Misalnya kita pengen masuk surga, tapi yang enggak amal-amal banyak-banyak, maka lakukanlah yang fardu. Kata Nabi SAW, surganya seorang perempuan itu gampang. Perempuan kalau masuk surga itu sangat mudah, sangat gampang. Beda dengan laki-laki. Kalau laki-laki masuk surga harus sholat dulu, sholatnya sunnah yang banyak, harus puasa yang sunnah yang banyak. Tapi kalau perempuan enggak, beda. Kalau perempuan masuk surganya sangat gampang, cuma tiga. Kata Nabi SAW, dulu ada wanita yang melapor kepada Nabi, ya Rasulullah, saya ini iri dengan lelaki kok bisa sholat Jumat, lelaki kok bisa, apalagi yang nggak bisa dipraktekkan oleh wanita. Saya sangat iri kepada laki-laki. Akhirnya kata Nabi, ya wahai perempuan, ketahuilah surganya seorang wanita hanya tiga. Yang pertama, idza sholat kalau dia sholat fardu. Sholat fardu, wa shomat shomaha, dan dia puasa fardu aja. Puasa fardu, puasa Ramadan, puasa nadar, puasa qada kalau misalnya dia punya qada. Puasa yang fardu wa ata'at zaujaha, dan dia mentaati suaminya, maka dia akan masuk ke dalam surga. Ini surganya yang level rendah. Jadi kalau punya cita-cita, jangan cita-citanya surga yang level rendah, enggak. Kita kalau punya cita-cita yang surganya tinggi, karena kalau misalnya nggak kesampaian, akhirnya masuk ke surga yang rendah. Jadi kalau misalnya udah surga, kita punya cita-cita yang surganya rendah, termasuknya kemana? Masuk ke neraka. Nah, kalau misalnya kita pengen punya cita-cita yang bukan berarti itu salah. Karena dalam Al-Qur'annya wa ma nahakum anhu, bukan wa ma tarakahu anhu. Bukan apa-apa yang ditinggalkan oleh Nabi. Jadi kalau misalnya Al-Qur'an mengatakan apa-apa yang ditinggalkan oleh Nabi salah, ya udah berarti salah. Tapi enggak, dalam Al-Qur'annya wa ma nahakum anhu fantahu. Apa-apa yang dilarang, dicegah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka itu wajib bagi kita untuk meninggalkannya. Itulah tafsiran daripada ulama-ulama. Kemudian ada salah satu ayat lagi, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Kata Allah Subhanahu wa taala, qul in kuntum tuhibbunallaha, hai Muhammad, katakan kepada hamba-hambamu, in kuntum tuhibbunallaha, apabila dia benar-benar cinta kepada Allah, apabila dia benar-benar cinta, rindu kepada Allah Subhanahu wa taala, tuhibbunallaha fattabi'uni, maka ikutlah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita ikut Nabi, sudah pasti mendapatkan keridhaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sudah ikut Nabi, maka otomatis mendapatkan cinta langsung daripada Allah Subhanahu wa taala. Itu simple Bu. Jadi yang namanya pengen dapat ridho Allah, ikutin Nabi. Kalau pengen dapat cinta Allah, ikutin Nabi. Simple.
Simpel padat. Jadi kalau misalnya kita ingin mendapatkan amal yang kira-kiranya ya Rasulullah bagaimana amal yang bisa mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ikutilah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Banyak sekali sunnah-sunnah Nabi yang sering kali dilalaikan. Kita hitungkan dari mulai bangun tidur. Dari mulai bangun tidur sampai kita tidur lagi banyak sekali. Ribuan-ribuan sunnah Nabi yang sering kali kita tidak mengindahkannya. Itulah sunnah-sunnah Nabi. Dari mulai bangun tidurnya, bagaimana cara tidurnya Nabi, bagaimana bangun tidurnya Nabi. Bangun tidur Nabi nggak langsung mandi. Bangun tidurku terus. Kalau orang sekarang itu bangun tidurku terus mandi, enggak. Kalau Nabi SAW bangun tidur apa? Baca doa dulu. Baca doa dulu. Bismillah ya Allahumma ahyana ba'da matana wa ilaihin nusyur. Kemudian Nabi SAW ketika bangun tidur itu mengucap matanya 3 kali, mengusap matanya sampai 3 kali. Itu juga sunnah. Kemudian Nabi SAW mencuci kedua tangannya sampai 3 kali. Itu Nabi SAW. Jadi kalau misalnya kita dari bangun tidurnya sampai nanti kita tidur lagi mengikuti Nabi, insya Allah kita mendapatkan ampunan dan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak sekali sunnah Nabi yang seringkali kita lalaikan. Jangan yang susah-susah, Bu. Jadi kalau nyari sunnah itu yang gampang-gampang aja. Menurut kita itu mudah untuk dikerjakan. Dulu ada di zaman wali, ada orang yang sering mimpi bersama Rasulullah SAW. Yang pertama adalah al-jami'. Ada al-jami'. Yang kedua adalah sunan. Kemudian yang ketiga adalah al-musnad. Kemudian yang keempat adalah al-mu'jam. Kemudian yang kelima adalah tadi al-mukhtarul hadis. Kita jelasin satu-satu. Apa itu al-jami'? Al-jami' adalah kumpulan dari sekian ribu hadis. Kumpulan. Ini kitabnya masih global. Masih global. Sehingga di situ tercantum semuanya, dari semua nabi, dari semua tingkah laku nabi tercantum semua dalam kitab al-jami'. Sehingga ibu-ibu kalau misalnya udah pengen belajar hadis itu udah tahu, oh saya pengen belajar sholat, bacanya kitab ini. Oh saya pengen belajar ini, bacanya kitab ini. Makanya kita jelasin. Yang namanya al-jami' itu kitab kumpulan semua hadis global. Semua hadis, baik itu al-buyu, al-imarah, semuanya itu. Semua tercantum dalam kitab namanya al-jami'. Yang populer itu kitab namanya bikinannya karangannya Imam Al-Bukhari dan juga karangannya Imam Muslim. Karangan Imam Bukhari apa namanya? Ada yang tahu nggak? Sahih Al-Bukhari. Enggak, salah, bukan itu. Yang benar adalah Al-Jami'us Sahih Al-Musnad Al-Mukhtasar bil umuri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa sunanihi wa ayyamihi. Namanya panjang. Al-Jami'us Sahih Al-Musnad Al-Mukhtasar bil umuri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa sunanihi wa ayyamihi. Kitabnya banyak, Bu. Berapa jilid? Mencantum daripada 97 pembahasan. Jadi Imam Al-Bukhari, beliau ini karena namanya panjang disingkat aja jadi Sahih Al-Bukhari. Tapi namanya bukan Sahih Al-Bukhari. Namanya tadi Al-Jami'us Sahih Al-Musnad Al-Mukhtasar bil umuri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa sunanihi wa ayyamihi. Al-Jami' yaitu kitab kumpulan. As-Sahih, semuanya sahih. Semua yang disandarkan oleh Imam Bukhari itu sahih. Al-Musnad, saya jamin semuanya sampai kepada Nabi SAW. Al-Mukhtasar, isinya nggak bertele-tele, semuanya ringkesan. Min umur Rasulullah SAW wa sunanihi wa ayyamihi. Dari semua kesehariannya Nabi, 24 jam Nabi hidup, semua saya cantumkan dalam kitab namanya Al-Jami'. Nah, itu yang terkenal namanya kitab Al-Jami'us Sahih karangannya Imam Al-Bukhari dan juga kitab Al-Jami'us Sahih karangannya Imam Muslim. Kitabnya mana tuh ada tuh? Kitabnya tentang tadi corona lah sebagainya udah dibahas semua. Sebenarnya udah cukup. Itu udah nggak bisa ngebahas lagi. Tapi ya emang imtithalul amar khairun min adabis suruh. Menaati perintah itu lebih baik daripada kita beradab kepada seseorang. Nah, alhamdulillah kita juga berada di bulan yang sangat mulia, yaitu bulan Sya'ban. Setelah kemarin kita melewati bulan-bulan yang mulia juga, yaitu bulan Rajab. Kita merayakan tentang Isra Mi'raj, kita merayakan tentang bagaimana adab-adabnya Nabi Muhammad SAW ketika menghadapi bulan Rajab. Dan sekarang alhamdulillah kita diberikan umur untuk bisa sampai di bulan Sya'ban. Sekitar berapa hari lagi? Ramadan. 13 hari lagi.
mudah-mudahan kita semua diberikan umur yang panjang Allah SWT. Amin. Bisa menghadapi bulan Ramadan. Amin. Kemudian beribadah kepada Allah Subhanahu Wa ta'ala. Alhamdulillah kemarin juga kita ada yang melaksanakan tentang nisfu Sya'ban. ada yang baca Yasin, ada yang baca istighfar, baca sholawat, untuk banyak semuanya. Walaupun kita telah sekarang itu wabah yang sangat hebat yaitu Corona. tapi tetap kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di bulan Sya'ban Nabi SAW bersabda, "Innama sumiya Sya'ban liyatasha'abu fihi khairan katsir." Kata Nabi SAW, kenapa bulan ini disebut Sya'ban? Karena bulan ini mencakup ribuan, kebanyakan, jutaan untuk kebaikan. Banyak sekali kebaikan yang muncul di bulan ini. Nah, saya ambil beberapa kisah saja. Salah satunya yang pertama, kenapa bulan Sya'ban menjadi mulia? Karena di bulan ini diturunkannya firman Allah Subhanahu wa taala, "Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima." Perintah shalawat oleh Allah Subhanahu wa taala diturunkan ketika bulan Sya'ban. Makanya bulan Sya'ban kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innar Rajab syahrullah wa Sya'ban syahri wa Ramadan syahruhum syahrum." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya bulan Rajab adalah bulannya Allah. Sya'ban adalah bulan saya, yaitu bulan Nabi Muhammad, dan bulan Ramadan adalah bulannya umat saya. Dan kemudian Nabi juga pernah bersabda, "Innar Rajab syahrul gharas." Sesungguhnya bulan Rajab adalah bulannya untuk menanam. Kemudian wa Sya'ban syahrus saqi. Kemudian bulan Sya'ban adalah bulannya untuk menyiram. Wa Ramadan syahrul hasad. Sementara bulan Ramadan adalah bulan kita untuk memanen. Jadi sebelumnya kita itu hari Rajab, sekarang Sya'ban, sedikit daripada yang namanya tulul amal. Jadi kita nggak mementingkan yang namanya kematian, seolah-olah kita itu hidup akan selamanya, tidak ada halangan, tidak ada apa. Itu yang namanya tulul amal. Jadi tulul amal itu apa? Kita menginginkan dunia sampai terpikirkan oleh otak kita, sampai nafsu kita terpenuhi, sampai otak kita itu sampai nggak jalan lagi. Karena saking apa ya? Karena saking nafsunya. Kan ada yang namanya hawa, ada yang namanya nafsu. Nah, itu jadi keinginan kita untuk dunia itu sangat dikedepankan, melebihi daripada akhirat. Itu yang dinamakan tulul amal. Beda ya ketika tulul amal dan dengan cita-cita itu beda. Jadi tulul amal itu lebih condong kepada sesuatu yang berbau duniawi. Dan dikatakan bahwasanya waqad qala salaf as-saleh rahimahumullah alaihim, dikatakan bahwasanya ulama salaf mengatakan man tala amaluhu sa'a amaluhu wa dzalika li'annatul amal yahmilu 'ala al-harsi 'ala dunya. Dikatakan bahwasanya kenapa sih tulul amal itu berbahaya? Para ulama setuju mengatakan bahwasanya orang yang tulul amal itu adalah orang yang apa? Orang yang panjang umurnya dan juga jelek dalam amalnya. Nah, ini maksud tulul amal itu orang dia. Jadi gini ya, Bu. Sebaik-baiknya orang itu adalah orang yang panjang umurnya dan baik perilakunya. Tapi seburuk-buruknya orang apa? Orang yang panjang umurnya dan jelek amalnya. Nah, di sini kita bisa bedakan ya. Lebih bermanfaat mana? Soalnya begini. Ketika ada orang umurnya panjang, tapi amalannya jelek, terus yang mau dicari apaan? Kan begitu. Tapi ketika kita melihat seseorang yang umurnya panjang dan selalu senantiasa melakukan amal-amal yang bagus, maka orang itu apa? Orang yang bermanfaat. Seperti itu. Jadi jangan sampai kita harus jadi orang-orang yang panjang umurnya juga jelek amalnya. Jangan sampai. Jadi kalau misalkan kita meminta doa kepada Allah, ya Allah, panjangkanlah umurku, atau panjangkanlah umur siapa, saudaraku atau siapaku. Dan ketika doanya itu tidak dikabul, bukan semata-merta Allah tidak mengabulkan doa kita, tapi bisa saja orang yang kita doakan atau diri kita ketika dipanjangkan umurnya malah panjang juga amal jeleknya. Seperti itu. Jadi kita jangan selalu berpikir bahwasanya Allah itu tidak mengabulkan doa kita. Makanya kadang ada kata-kata biasanya
orang baik itu cepat mati, ya kan? Karena apa? Karena kita nggak bersyukur bahwasanya orang itu udah baik sama kita. Coba